Shalom, Cik Grace. Shalom. Apa kabarnya, Cik? Baik. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara semua yang sudah bersedia untuk ikut Zoom kita kali ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dari luar kota, dari kota Magelang, Temanggung, NTT, Solo, Jogja, atau manapun. Semoga kita semua terima semua yang ilahi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai Zoom, minta tolong untuk suaranya di-mute atau mikrofonnya dimatikan agar tidak mengganggu peserta lainnya. Ibadah Zoom kita hari ini dimulai dengan pujian penyembahan, kemudian mendengarkan sharing firman dari Cik Grace, kemudian ada sesi tanya jawab dengan durasi 15 menit. Diminta tolong kesediaannya Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan pertanyaan sehingga nanti waktu sesi tanya jawab bisa langsung ditanyakan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan buat Bapak Ibu Saudara yang bersedia hadir di Zoom kali ini. Sebelum kita mulai pujian penyembahan, mari kita berdoa mengundang hadirat Tuhan masuk atas setiap kita. Syakana rata kaya ramaya siki. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan atas hidup kami. Tuhan, terima kasih karena perjanjian darah-Mu yang memberikan pengampunan dan menutup setiap celah yang terbuka di dalam hidup kami. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami oleh kuasa darah-Mu. Saat ini Tuhan kami persilakan, kami undang Kau Raja di atas segala raja. Tuhan bertahtalah atas pujian penyembahan kami. Roh Kudus berkuasalah dan bertindak apapun Tuhan yang Kau mau dengan bebasnya Tuhan. Kami tidak mau menghalangi Engkau sedikit pun, kami tidak mau membatasi Engkau sedikit pun Tuhan. Tapi biar Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang menguasai Tuhan. Bahkan biar ada mujizat, tarian Tuhan, pujian penyembahan itu Tuhan, sampai ke roh jiwa tubuh kami, sampai setiap sel kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau melawat setiap kami itu. Engkau yang kuasai pikiran kami, hati kami, seluruh tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of mine. What of His Spirit? This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine.
Jesus is mine. Yes, Lord. Of glory divine, weight of salvation, weight of salvation, purchase born of His Spirit, was in His blood. This is my story. This is my story. This is my song. This is my Savior all the day long. This is my story. This is my song. This is my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song. Praise you, Lord. Praise is my Savior all the day long. This is my story. This is my song. This is my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. One more time. This is my story. This is my story. This is my song. This is my song. To praise you, Lord. This is my Savior all the day long. This is my story. This is my
soul. Praise my Savior all the day long. Praise my Savior. Praise my Savior all the day long. Praise my Savior. Praise my Savior all the day long. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Worship you, Lord. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship the Lord, His holy name. Oh, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship Lord, His holy name. Sing like never, sing like never
holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan lewat hidup setiap kami. Dari hati kami, dari jiwa kami mau terus memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau pemilik hidup kami, segalanya kuasa kami. Sebab itu kami hanya ingin untuk memuji, menyembah Engkau. Dimanapun kami berada, kami hanya ada untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih supaya yang beracara memimpin setiap kami di ibadah Zoom sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saat kita siap mendengarkan firman berkata, amin. Shalom Grace. Ya, shalom. Kemudian kita mulai sesi sharingnya, silahkan Grace bisa langsung sharing. Oke, mari kita mau sama-sama berdoa sekali lagi ya teman-teman semua. Tuhan Yesus, sore malam hari ini Tuhan, kami hanya menginginkan Engkau Tuhan untuk mengajari setiap kami Tuhan, untuk membukakan apa yang mungkin selama ini tertutup Tuhan bagi hati kami, bagi roh kami, bagi jiwa kami Tuhan. Biar sore malam hari ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang berbicara pribadi demi pribadi Tuhan untuk setiap kami. Engkau yang mengajari, Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan menuntun setiap kami. Kami juga sore malam hari ini menerima Tuhan, hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang siap untuk menerima setiap benih-benih firman itu Tuhan. Benih-benih ilahi yang daripada-Mu Tuhan, sampai itu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Kami juga percaya Tuhan, biar hadirat-Mu ada bersama dengan kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan, walaupun terpisah oleh jarak, tapi kami percaya Engkau Tuhan Yesus sanggup menembus semua hal yang mungkin mustahil bagi manusia, tapi hadirat-Mu Tuhan sanggup Tuhan menguasai dimanapun tempat kami berada, dan kami berdoa dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan, setiap roh yang coba mensabotase, mencuri firman yang Tuhan mau sampaikan malam hari ini, kami perkatakan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima yang terbaik daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, semua bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Bisa, Ci. Oke, kita akan sama-sama buka di ayat firman Tuhan di Yohanes 15 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua sore malam hari ini. Di Yohanes 15 ayat yang keempat berkata seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mungkin teman-teman sering banget dengar ayat firman ini kalau kita lagi berjamuan kudus, atau kita lagi bicara tentang keintiman, kita bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Ayat ini sering sekali muncul dan diperkatakan, bahkan kalau kita setiap awal bulan dalam ibadah, kita pasti akan perjamuan kudus. Ayat ini sering sekali muncul. Dan saat saya berdoa, mempersiapkan ibadah Zoom sore malam hari ini, Tuhan hanya beri satu ayat ini. Dan Tuhan berkata, pelajari nak, pelajari, renungkan apa sih yang dimaksud dari firman yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Teman-teman semua bisa di rumah nanti bisa baca satu perikop penuhnya dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Tapi hari ini kita akan fokus di ayat yang ke
4. Tuhan berkata kalau kita ini di luar Tuhan, kita seperti ranting yang kering. Kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke daerah perkebunan atau lihat yang hijau-hijau pohon-pohonan gitu ya, pemandangan, kalau kita perhatikan di sebuah pohon atau sebuah tanaman, bisa ada ranting yang kering, yang mati, yang tidak menghasilkan buah. Dan di Alkitab dikatakan kalau ranting itu didapati kering, ranting itu didapati mati, atau di bahasa Inggrisnya itu dikatakan dead wood, kayu mati. Akibatnya kalau nanti teman-teman bisa baca, akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Yang berarti ranting itu sudah tidak berguna, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, tidak bisa menghasilkan buah, dan pilihannya buat Tuhan, ya gimana, tidak berbuah, akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Tapi Tuhan jelas berkata di ayat yang pertama, juga sampai nanti kalau teman-teman bisa baca sampai ayat yang ke-8, ranting yang menghasilkan buah itu akan dibersihkan sama Tuhan. Ranting yang menghasilkan buah, yang masih hidup, itu akan dibersihkan supaya apa sih? Bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Ini yang Tuhan mau kita belajar sore malam hari ini. Terus, perumpamaan ini, kenapa sih Tuhan harus pakai ranting untuk memperumpamakan hidup manusia? Ranting yang kering itu saat saya berdoa, Tuhan jelasin dong maksud dari ranting yang kering itu apa sih? Hidup manusia yang seperti apa sih ranting yang kering itu? Dan Tuhan tiba-tiba membukakan, menceritakan banyak hal, dan salah satunya adalah perumpamaan ranting yang kering itu seperti kehidupan manusia yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Kering bagaimana? Rohnya, jiwanya, bahkan tubuhnya itu bisa kering. Kering di sini adalah sebuah kata kiasan ya teman-teman, bukan literally kering gitu ya, tapi ini adalah sebuah kiasan. Secara mata mungkin manusia bisa lihatnya, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan mungkin pelayanan, kita bisa nyanyi, kita bisa puji Tuhan, sembah Tuhan dengan semua hal yang kelihatannya itu wow, hebat di luar. Tapi secara roh kita perlu cek hati kita ini bagaimana? Roh kita, jiwa kita. Apakah saat kita datang ke gereja mungkin kita menghadiri ibadah Zoom seperti ini, saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita baca Alkitab, saat kita berdoa, roh kita ini gimana? Apakah kita masih ada kehidupan, ada semangat, atau di hati kita ini hampa, kering, atau kosong? Kita dengerin firman Tuhan, tapi kita nggak dapat apa-apa. Kita menyembah Tuhan, nyanyi, tapi feels nothing. Itu adalah kondisi di mana seseorang bisa mengalami yang dinamakan kekeringan, ranting yang kering. Dan sejujurnya teman-teman, hal ini adalah pribadi demi pribadi yang hanya antara kita dengan Tuhan yang tahu. Kita secara pribadi itu yang bisa merasakan, dan Tuhan yang melihat dan mengetahui semuanya. Kalau saya boleh jujur, banyak masa mungkin dalam hidup saya kelihatannya masih aktif kok pelayanan, masih aktif kok ke gereja, masih semua yang terlihat baik di mata manusia. Tapi di dalam sini jadi sebuah rutinitas, jadi sebuah hal yang seperti tidak connect dengan sumbernya, tidak terhubung dengan sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan hanya saya dan Tuhan yang tahu kondisi saya apa adanya. Dan saat saya berdoa, Tuhan, manusia itu, hati manusia aja dibilang di Alkitab, hati manusia itu sangat dalam. Hati manusia itu bahkan cenderung kita ini nggak bisa paham hati kita gimana. Kita nggak bisa, seringkali manusia itu sangat mudah untuk memanipulasi apa yang dirasakan di hati kita. Dan saat saya berdoa, Tuhan, gimana caranya kita manusia ini bisa tahu kondisi hati kita gimana? Kondisi roh kita gimana? Barometernya apa, Tuhan? Takarannya apa sih, Tuhan? Dan saat saya berdoa, saya persiapkan, Tuhan yang berkata begini. Di Alkitab
Tuhan sudah memberikan begitu banyak kunci, dan salah satunya adalah Tuhan bilang, saat aku naik ke surga, saat Tuhan itu naik ke surga, Tuhan memberikan satu hadiah bagi kita. Apa hadiah itu? Jelas Tuhan bilang di Alkitab, Tuhan beri kita Roh Kudus. Sebagai apa? Pengajar, penolong. Roh Kudus diberikan di dalam kita supaya kita ini seperti ada tuntunan, ada instruksi-instruksi, ada langkah demi langkah, kita ini tahu harus kemana. Kita harus bagaimana hidup. Kita bisa mengerti hati kita dengan apa? Dengan tuntunan Roh Kudus. Dan saat saya berdoa lagi, terus Tuhan, kalau oke, Roh Kudus sudah bukakan di hati kita nih. Dan langkah selanjutnya apa Tuhan? Tuhan bilang, perlu sebuah kejujuran di hadapan Tuhan untuk ngaku kondisi kita ini apa adanya. Yang mungkin buat orang lain, masa sih pelayanan tapi kamu bisa ngerasa kosong? Masa sih kamu pelayanan tapi bisa ngerasa hampa? Tapi di hadapan Tuhan, teman-teman, kejujuran itu mungkin yang Tuhan nilai sangat berharga buat Tuhan. Kejujuran saat kita bilang, Tuhan, aku kering. Tuhan, aku butuh connect lagi dengan Engkau. Tuhan, aku butuh berada di sumber kehidupan, yaitu Engkau sendiri. Dan saat kita mengakui di hadapan Tuhan kondisi kita apa adanya, percayalah Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Dan Tuhan akan dengan gimana pun caranya menerobos hati kita yang keras, melembutkan hati kita yang mungkin udah kayak batu, tapi Tuhan itu sanggup, teman-teman. Itu yang kita harus percaya. Dan ada satu hal yang sejujurnya mengusik saya di satu perikop ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Di ayat yang ketiga, kalau teman-teman baca, Tuhan itu bilang seperti ini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Waktu saya baca ini, saya ngomong, Tuhan, sudah bersih, kok masih di ayat selanjutnya, di ayat yang keempat, kelima, sampai dengan yang ke-8, Tuhan masih bilang tentang ranting yang kering. Padahal kita ini udah bersih. Tuhan bilang kita sudah dibersihkan. Kenapa sih Tuhan kok masih istilahnya harus kita ini, kalau Tuhan sampai bilang berulang kali dari ayat yang keempat, ayat yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8, berarti ada sebuah penegasan, ada sebuah hal yang penting yang Tuhan coba mau sampaikan. Dan Tuhan bukakan seperti ini, teman-teman. Saat kita pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita secara pribadi, kita itu sudah menerima pembersihan itu. Dari hidup kita yang lama, dari hidup sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita dibaptis, bahkan kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, kita ini sudah dibersihkan. Tapi Tuhan bilang juga di Alkitab, kalau teman-teman baca, kita perlu bertahan memegang iman kita kepada Tuhan dan setia sampai garis akhir. Dan inilah yang Tuhan itu seperti mau ngomong gini, nak, dalam hidup ini kita ngejalanin nih. Dari awal kita mengenal Tuhan, dari kita diselamatkan, dari kita mengalami cinta mula-mula sama Tuhan. Tapi ada perjalanan itu sampai nanti kita masing-masing ini entah dibawa pulang Tuhan ke surga, atau kita selesai tugas di dunia ini, kita pulang, kita kembali ke rumah Tuhan, kembali ke rumah Bapa. Kita perlu menjaga iman kita. Kita perlu untuk bertahan sampai di garis akhir. Itulah kenapa di ayat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8, Tuhan masih bicara tentang hati-hati dengan ranting yang kering. Yang saya benar-benar kagum dan ajaib dari Tuhan adalah saat Tuhan memberikan sebuah perintah, saat Tuhan memberikan satu, ini loh nak, kamu tuh harus begini. Tuhan itu tidak hanya semerta-merta nyuruh, nih kamu harus begini ya. Tuhan itu nggak semerta-merta kayak mungkin seringkali kalau kita masa-masa sekolah ya, ada guru-guru yang udah kerjain gini tanpa dikasih tahu, mungkin caranya ditinggal aja gitu di kelas. Mungkin kalau teman-teman pernah ngalamin, saya pernah ngalamin gitu ya. Di kelas dikasih LKS, sudah kerjain dari halaman 1 sampai halaman 8, banyaknya begitu dalam waktu 2 jam, dan guru ini pergi, entah rapat lah, entah apalah. Itu manusia. Tapi kita punya Tuhan
yang ajaib banget. Saat Tuhan memberikan sebuah perintah, Tuhan itu memberikan kunci. Tuhan memberikan gimana sih caranya. Tuhan membukakan, Tuhan mengajari, bahkan memberikan yang tersirat itu Tuhan bisa jelaskan buat kita. Nah, kalau teman-teman baca lagi di ayat yang keempat, Yohanes 15 ayat yang keempat, di dalam bahasa Indonesianya hanya tertulis untuk tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tapi saat saya pelajari lagi, saat Tuhan bilang coba kamu buka versi ayat ini di versi bahasa Inggrisnya, seringkali Tuhan mengajari untuk pelajari lebih dalam, renungkan lebih dalam. Dan ada satu hal yang sangat-sangat menarik yang Tuhan itu tiba-tiba bukakan, teman-teman. Di versi The Message-nya itu dikatakan seperti ini. Di depannya itu dikatakan seperti ini. Live in me, make your home in me, just as I do in you. Atau bahasa Indonesianya saya terjemahkan, hiduplah di dalam aku, atau tinggallah di dalam aku, Tuhan berkata. Jadikan rumahmu di dalamku, seperti yang kulakukan di dalammu. Ayat selanjutnya mungkin nanti teman-teman bisa cari di rumah sampai selesai ayat itu dalam bahasa Inggrisnya sama terjemahannya. Tapi saya mau di sini kita sama-sama belajar fokus di ayat yang keempat, yang bagian atas, yang bagian A. Di terjemahannya bahasa Indonesianya itu dikatakan seperti ini. Hiduplah di dalam aku, Tuhan bilang. Jadikan rumahmu di dalamku, Tuhan bilang. Seperti yang kulakukan di dalammu. Sejujurnya saat saya membaca Alkitab, seringkali saya bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, kok Tuhan itu sering banget ya pakai perumpamaan, pakai sebuah kiasan atau pakai contoh. Dan di ayat ini, di bahasa Inggrisnya, versi yang mungkin lebih dalamnya atau bagaimana saya nggak ngerti, tapi kata-katanya sungguh berbeda. Kalau di bahasa Indonesia hanya ditulis, tinggallah di dalam aku, Tuhan bilang. Tapi saat kita pelajari versi The Message-nya dan terjemahannya, dikatakan, tinggallah atau hiduplah di dalam aku. Jadikan rumahmu di dalamku. Seperti yang kulakukan di dalammu. Saat saya berdoa, Tuhan kenapa pakai kata rumah? Ada sebuah pengertian yang luar biasa yang Tuhan itu bukakan mengenai kenapa sih Tuhan itu pakai perumpamaan rumah. Kalau kita pelajari, kita mungkin teman-teman pernah dapat waktu pelajaran di sekolah gitu ya. Kata rumah dalam bahasa Inggris itu ada dua hal. Yang pertama home, yang kedua adalah house. Rumah itu kalau dalam bahasa Indonesianya hanya rumah, tapi dalam bahasa Inggris ada kata home dan kata house. Dan dua kata ini punya arti yang berbeda, teman-teman. Kalau house dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama rumah, tapi di artinya adalah rumah dalam bentuk bangunannya aja. Rumah, bangunannya. Tapi kata home yang Tuhan pakai di Alkitab, make your home in me, make your home in me just as I do in you. Kata home ini berarti rumah yang merupakan sebuah feeling atau perasaan, sebuah atmosfer, sebuah security atau keamanan, sebuah comfort, sebuah kenyamanan, perlindungan, dan juga sebuah relationship atau hubungan. Saat orang tanya sama kita, kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Where do you live? Kita hanya bilang, oh di jalan ini. Tapi kata home itu bukan hanya sekedar house. Kata home adalah tempat di mana kita ini hidup, tempat di mana kita ini mendapatkan semua yang dunia nggak bisa tawarkan buat kita. Home itu, dan Tuhan bilang, jadikan aku rumahmu, nak. Jadikan aku ini rumahmu, seperti aku juga menjadikan kamu itu rumahku. Tuhan bilang seperti itu. Tuhan itu, kalau saya baca dari ayat ini, saya sering banget dengar ayat ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri setiap kali perjamuan kudus. Tapi begitu saya pelajari benar-benar ayat ini, ternyata ada sebuah kerinduan Tuhan yang sangat besar buat kita
di ayat 1 sampai yang ke-8 di Yohanes 15 ini. Sebuah kerinduan di mana Tuhan itu mau kita itu hidup bukan sekedar, oh ya aku percaya Tuhan Yesus kok, aku ini orang Kristen kok, aku ini bahkan dari brojol, dari bayi gitu ya, aku ini sudah Kristen, aku tahu Tuhan Yesus, aku ngerti. Tapi di Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke-8 ini ada sebuah kerinduan Tuhan yang Tuhan berkata, have a relationship with me, punya hubungan dengan aku. Jadikan aku ini rumahmu, nak. Rumah, tempat di mana kita ini safe, tempat di mana kita ini bisa mengadu semuanya, tempat di mana kita seperti sumber segalanya dalam hidup kita. Tempat kita pulang, tempat tujuan kita. Tuhan itu adalah rumah buat kita. Terus saat saya mulai lebih dalam lagi ngobrol dengan Tuhan tentang ayat ini, Tuhan itu kasih gambaran yang lucu sekali, teman-teman. Kenapa sih Tuhan itu mau kita itu menjadikan Tuhan rumah? Karena ternyata Tuhan bilang seperti ini. Bahkan Tuhan ngomong, saya pun pernah mengalami itu. Manusia itu dalam hidup ini, dari awal kita bayi, kita kenal Tuhan, kita sekolah, kita bekerja, sampai detik ini sekarang, mengalami semua banyak hal dalam hidup ini, proses demi proses, didikan demi didikan, apalagi lah manusia, mungkin kalau yang orang-orang tua selalu bilang asam garam kehidupan ya. Kalau saya mungkin sekarang belum kualifikasi untuk bilang asam garam karena belum cukup tua, tapi orang-orang tua tuh sering bilang seperti ini, kamu masih muda, belum ngerasain asam garam kehidupan gitu ya. Nah, manusia itu mengalami banyak hal, dan Tuhan bilang seringkali manusia itu lost, hilang, tersesat, mengalami masa pengembaraan. Kalau mengembara itu saya bisa di imajinasi saya gitu ya, fantasi saya mengembara itu kayak gimana sih? Kayak orang berbekal mungkin satu tas, satu tongkat gitu kalau di zaman dulu, terus jalan di padang gurun harus dari kota A ke kota B. Itu seperti mengembara, adventure gitulah, di sesuatu yang nggak pasti, bakal ada makanan nggak nanti, bakal ada restoran nggak, ya nggak tahu, mengembara gitu. Nah, Tuhan itu bilang manusia itu dalam hidup ini bisa mengalami masa pengembaraan, merantau. Kalau merantau tapi ada tujuannya, tapi mengembara itu seperti wah kemana ya, mencari sesuatu gitu. Dan bisa saja kita ini mengalami kehilangan arah. Bahkan sampai nggak tahu nih tujuannya untuk pulang untuk kemana. Saat Tuhan jelaskan lagi, terus mengembara secara maksudnya spesifiknya dalam hidup manusia itu gimana sih? Kita ini bisa tersesat karena dosa, karena ambisi. Aku harus begini, aku harus punya standar ini, aku harus jadi orang ini, aku harus punya uang sekian di tabunganku supaya mungkin dihormati, mungkin apalah, saya nggak tahu, ambisi manusia itu terlalu banyak. Oh, saya harus benar-benar perfect secara penampilan untuk menjadi ini, untuk menjadi itu. Saya harus punya ini itu sampai saya bisa mencapai sebuah standar tertentu. Itu bisa aja jadi sebuah ambisi. Itu bisa aja jadi sebuah kesombongan. Dan yang membuat kita ini bisa apa? Tersesat. Kita tidak di rumah lagi. Kita tidak di dalam Tuhan lagi. Saat Tuhan jelaskan lagi, Tuhan kasih tahu lagi kabar baiknya, teman-teman. Kita ini punya Tuhan Yesus yang berbeda sama manusia. Tuhan Yesus yang semua hal Tuhan Yesus tahu. Kehidupan kita yang kita nggak publish, mungkin kehidupan kita yang kita nggak tunjukkan ke orang, mungkin di Instagram ditunjukkannya yang A, tapi kehidupan kita bisa aja B. Kita punya Tuhan yang tahu semuanya. Dan Tuhan tahu semua itu, dan Tuhan tetap berkata. Saya mau bilang sore ini buat semua teman-teman yang dengar, juga mungkin nanti yang dengar online, dengar rekaman Zoom ini, saya mau bilang, Tuhan Yesus tetap berkata, jadikan aku rumahmu.
dan engkau adalah rumahku. Kita punya Tuhan Yesus yang berkata, pulang ke hatiku. Tuhan bilang seperti itu. Karena Tuhan itu satu-satunya tempat untuk kita ini tinggal, untuk kita ini hidup, untuk kita ini apa sih? Berteduh, berlindung, tempat tujuan buat kita pulang. Saat kita ini udah, aduh Tuhan, ini ke depan kayaknya nggak ada jalan, nggak ngerti nih hidup harus gimana. Masa depanku gimana ya? Habis lulus kuliah aku harus kerja apa? Habis SMA aku bisa kuliah apa nggak ya Tuhan? Habis SMP aku harus gimana, mau sekolah di mana Tuhan? Tapi Tuhan itu adalah tempat, rumah, home, saat kita itu tersesat, dan saat kita nggak tahu arah hidup kita. Kita punya Tuhan yang seajaib itu. Dan saat berapa hari saya terus bergumul, Tuhan, ceritakan lagi Tuhan apa yang Kau mau sampaikan buat ibadah sore malam hari ini. Tuhan, cerita lagi Tuhan. Saya nggak mau menyampaikan apa yang dari diri saya, tapi saya mau Tuhan cerita Tuhan. Apapun yang Tuhan mau ngomong Tuhan. Dan satu saat saya mau tidur, satu malam, tiba-tiba hati saya ini gelisah dan seperti Tuhan tuh mau bicara sesuatu. Akhirnya saya, oh ya sudah, saya siapkan waktu. Tuhan bicara. Tuhan mau ngomong apa? Dan Tuhan tiba-tiba kasih satu perumpamaan lagi tentang rumah, tentang home. Mungkin teman-teman bisa kita sama-sama baca di Lukas ayat yang ke-15. Pada Alkitab bisa dibuka karena ini cukup panjang ayatnya. Lukas yang ke-15 ayat yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24 saja, nggak sampai akhir. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Oke. Kalau teman-teman sudah dapat, bisa dilihat. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Lukas yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kita berhenti dulu sampai yang ayat ke-16. Saat saya merenungkan ayat ini, Tuhan kenapa kasih perumpamaan tentang anak yang hilang? Kalau mungkin teman-teman mengikuti perjalanan selama ini dengan Tuhan, kita sering dengar perumpamaan ini dan kita selalu bilang ini anak sulung dan anak bungsu. Perumpamaan tentang anak sulung dan anak bungsu, di mana anak bungsu itu adalah laki dari Nebat yang harus pulang ke rumah Tuhan. Tapi saat saya renungkan lagi ayat ini, saat Tuhan mulai bukakan lagi, makna tersirat dari satu cerita ini. Kenapa Tuhan sampai pakai perumpamaan anak sulung dan anak bungsu? Nah, ada hal-hal yang spesifik Tuhan bilang. Di ayat yang ke-12 itu dikatakan kan seperti ini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kalau teman-teman bayangin gitu ya, kalau saya ini sering baca Alkitab, terus saya sering imajinasi ini gimana sih Tuhan kejadiannya gitu ya. Mungkin kalau benar-benar nyata gitu ya, perumpamaan ini mungkin ada gitu ya. Itu seperti seorang saudagar kaya, kalau sekarang tuh apa ya, konglomerat mungkin ya, punya banyak pelayan, punya banyak properti, punya banyak aset gitu ya. Dan si bapak ini punya 2 anak, si sulung dan si bungsu.
tiba-tiba si bungsu ini satu hari datang ke papahnya, gitu ya, ke bapaknya. Pah, kasih aku harisanku. Ini bapaknya belum meninggal loh. Betapa kurang ajarnya anak ini, dia datang hari itu dan bilang, kasih aku warisanku. Bagianku yang memang sudah buat aku, yang udah disiapin, aku minta. Dan di bahasa Inggris kalau teman-teman baca, bagian harta milik itu yang dimaksud adalah properti. Makanya dia harus di ayat yang ke-13 dia harus jual lagi properti itu supaya jadi uang gitu ya. Anak bungsu ini dengan PD-nya entah dia merasa seperti orang yang aku udah bisa nih sendiri gitu ya. Aku mau apa ya, dengan harta ini, dengan properti ini, hasil jual properti ini, aku bisa ini, itu bisa ini, itu bisa. Ambisinya sangat banyak si anak bungsu ini. Dan hari itu dia datang ke bapaknya, Pak, minta warisan, properti yang sudah jadi hakku, tak minta sekarang. Dan anehnya, entah bapaknya ini mungkin sangat besar kasihnya, atau bagaimana, saya nggak ngerti. Bahkan bapak ini nggak marah dan bilang, kurang ajar ya kamu, ini papa ini belum meninggal loh, kamu tuh udah minta warisan gitu. Tapi hari itu papanya kasih aja, dikasih tuh di antara mereka, di antara si sulung dan si bungsu ini dikasih. Lalu setelah si bungsu ini dapat tuh properti itu, mungkin kalau zaman sekarang berupa sertifikat tanah, mungkin sertifikat hak kepemilikan properti gitu ya. Dia jual properti itu yang sudah menjadi warisannya jadi uang. Akhirnya dia pergi ke negeri yang jauh. Nah, ini seperti orang yang sedang mengembara, orang yang rasanya tuh kayak, wah ini adventure baru nih gitu ya, dengan penuh ambisi hatinya, aku pasti bisa ini, aku pasti bisa itu, aku pasti bisa sukses, aku pasti bisa. Dia mungkin udah berpikir semua strategi untuk dia bisa, wah bakal mandiri sendiri gitu ya. Tapi di sana, saat di negeri yang jauh itu, mungkin banyak pengaruh, mungkin banyak suara-suara yang akhirnya si bungsu ini borosin hartanya. Borosinnya tuh, kalau di bahasa Inggrisnya dibilang seperti ini, undisciplined and dissipated, atau artinya tidak disiplin dan foya-foya. Mungkin teman-teman, ini sebuah realita yang lucu sih saat saya dengar beberapa teman-teman saya gitu ya, anak-anak muda bilang seperti ini. Visi hidup itu apa? Foya. Misi hidup foya. Jadinya visi misinya apa? Foya-foya. Nah, ini sebuah pemikiran yang sepertinya bukan dari Tuhan Yesus. Visi misi hidup kita bukan foya-foya, tapi si bungsu ini hari itu dia mungkin di negeri yang jauh, pengaruh suara-suara itu dia dengar, dia mengembara kan, sedang mengembara, dia tersesat. Akhirnya apa? Tidak disiplin dengan kepercayaan yang sudah diberikan sama bapaknya, berupa properti itu dijadiin uang, semua dijual jadi uang, dia foya-foya, dia habiskan semuanya. Di ayat yang ke-14 jelas dikatakan setelah dihabiskan semuanya. Dihabiskannya semuanya, dihabisi nih sama si bungsu. Ludes istilahnya, uangnya habis. Kok bahasanya tuh kalau bahasa Jawa tuh ndelalah gitu ya. Ndelalah itu apa? Kebetulan. Kebetulan itu di negeri yang dia sedang tempati itu, dia sedang ada di sana, sedang mengembara itu, timbul bencana kelaparan. Sesuatu yang mungkin kalau sekarang itu seperti tiba-tiba gitu, dari hidup kita yang normal tahun 2018 gitu, tiba-tiba ada pandemi. COVID, tiba-tiba virus yang kita nggak pernah bayangin. Nah, sama seperti si bungsu ini, sehari itu di negeri yang jauh dia mengalami tiba-tiba ada bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat, bangkrut lah istilahnya, habis duitnya, habis kepunyaannya semua. Sampai akhirnya dia harus apa? Pergi kerja sama seorang majikan, bos, ada bos gitu ya, dia pergi kerja dan disuruh ke ladang untuk menjaga babi. Bayangin, dari mungkin dia itu adalah anak konglomerat mungkin. Dia dari anak yang punya semua,
mungkin hidupnya enak, hidupnya berkelimpahan, nggak kurang apapun, mungkin buat makan besok aja dia nggak mikir. Dan di titik itu saat dia mengembara, dia harus ke ladang untuk menjaga babi. Sesuatu yang mungkin kalau dibilang itu hina gitu ya. Lalu di ayat yang ke-16 dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kok teman-teman bisa bayangin ya, ini si bungsu ini kan dari orang kaya nih, habis semua yang dia punya. Bahkan makan pun dia harus ambil apa sih? Ampas babi. Makanan babi gitu loh. Haram gitu kan ya. Apalagi ini ampasnya. Dan di situ dia pun nggak dapetin itu. Nggak ada seorang pun yang kasih itu buat si bungsu. Ini benar-benar kok dibayangin sekarang itu sangat ironis, cukup ironis gimana si bungsu mengalami semua itu. Lalu kita akan lanjut baca sama-sama di ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-24. Lukas 15 ayat yang ke-17 sampai ke-24. Dikatakan seperti ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kita berhenti dulu di situ. Nah, setelah dia sudah habis semuanya, untuk makan pun dia nggak dapet. Hari itu dia menyadari keadaannya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu dibilang brought him to his sense, atau seperti orang yang tiba-tiba sadar. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk kita tahu keadaan kita, untuk kita tahu gimana kondisi hati kita sekarang, itu kita butuh Roh Kudus, teman-teman. Untuk kita bisa tahu nih persis hati kita ini kering nggak ya? Roh kita ini kering nggak ya? Kita butuh Roh Kudus. Nah, hari itu si anak bungsu ini, si anak yang hilang ini, perumpamaan anak yang hilang ini, dia sadar, dia bilang, aku mau pergi ke bapakku, aku mau pulang istilahnya. Dan dia udah pakai strateginya, pakai ancang-ancangnya, atau pakai pemikirannya gini, wah ini kalau aku pulang, aku udah kurang ajar, aku udah ngabisin semua, aku pulang bukan dengan jadi orang yang sukses melipat gandakan warisan yang udah dikasih, wah ini aku bakal habis nih, aku bakal tidak diterima nih. Akhirnya mungkin dia udah hilang harapan gitu ya. Sampai dia ngomong, aku bakal ngaku aku berdosa terhadap surga, terhadap Bapa, dan jadiin aku orang upahan. Sama, dia menyamakan dirinya, dia taruh dirinya sama seperti orang-orang upahan Bapaknya. Karena dia tahu rasanya, nggak mungkin nih Bapak aku tuh terima aku. Nggak mungkin nih rasanya aku bakal diakuin anak lagi mungkin. Tapi ajaibnya, kita akan baca lagi lanjutannya di ayat yang ke-20. Mulai dari yang 20. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pertama, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. 2. Dan sepatu pada kakinya. 3. Dan ambillah anak lembu tambun itu. 4. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.
kita nggak akan bahas ayat yang ke-24 sampai 32 tentang anak sulung ya. Karena mungkin sudah sering dibahas dan gimana anak sulung jealous dengan si bungsu ini, hal lain mungkin nanti akan teman-teman dengar mungkin di lain kesempatan gitu ya. Tapi saya akan hari ini fokus kita sama-sama akan bahas saat si anak bungsu ini dia sadar keadaannya, dia tahu aku sudah nggak punya apa-apa, aku sudah tersesat, aku sudah berdosa sama Bapak, aku berdosa sama surga, aku ini udah nggak layak dipanggil atau diakui sebagai anak Bapak gitu ya. Dan di ayat yang ke-20 ya, ayat yang ke-20, saat dia bangkit, dia pergi kepada bapaknya, dia pulang, dibilang di dalam bahasa Inggrisnya gitu di satu terjemahan, he got right up and went home to his father. Ada sebuah kata-kata home di situ. Dia went home, dia pulang ke rumah, ke bapaknya itu dia pulang. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini sesuatu yang kalau saya baca di bahasa Indonesianya tuh kayak gini loh, bapaknya melihat dari jauh, terus baru timbul apa ya, kayak kasihan gitu loh. Kalau orang tuh kayak melas gitu. Dia lihat anaknya mungkin keadaannya compang-camping gitu kan, tidak ada baju bagus kan, udah habis semua gitu ya. Dan itu kayak melas. Tapi saat saya baca di versi bahasa Inggrisnya dan terjemahannya itu dibilang seperti ini. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan itu, di bahasa Inggrisnya dikatakan his heart pounding atau berdebar. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain tuh saat hati itu berdebar? Saat hati itu seperti melihat sesuatu dan wah, rasanya itu rindu, rasanya itu apa ya? Sayang, sebegitu sayangnya, sebegitu penuh kasihnya Bapak ini melihat anaknya dari jauh, dia tahu loh itu anaknya, mungkin tinggi-tingginya dia hafal, mungkin yang berbeda mungkin hanya kumel gitu ya, mungkin dia lihat selama ini anaknya bersih, wangi, terus tiba-tiba dia lihat dari jauh ini kok anak kumel, tapi dia tahu itu anaknya. Dari tinggi-tingginya mungkin matanya dia tahu, dia ngerti perawakan anaknya ini, dia tahu betul mungkin cara jalan anaknya dia tahu, dia kenal bahkan. Dan hati bapaknya itu berdebar. Dan dibilang ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul. Nah, ini juga satu hal yang saya lihat di bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia merangkul itu kayak pelukan nanggung. Kalau dibilang rangkulan itu kayak pelukan nanggung. Tapi di bahasa Inggrisnya dikatakan bapaknya itu embrace. Embrace itu apa sih? Peluk. Bapaknya itu peluk dengan dua tangan gitu ya, peluk. Tapi kalau rangkul itu seperti pelukan nanggung gitu. Tapi di bahasa Inggrisnya ini artinya di terjemahannya dibilang embrace. Bapaknya itu peluk dia dan mencium dia. Mungkin anaknya yang hari itu bau, bekas di ladang, bekas jagain babi gitu ya. Bapaknya ini nggak segan, bayangin ini bos besar, mungkin konglomerat gitu ya. Bapaknya tuh peluk anak ini, dicium anaknya, dia tahu ini anaknya. Dan anaknya itu pulang ke hatinya lagi. Terus dibilang di ayat selanjutnya, anaknya ini kan mulai ngomong kan, yang dia sudah persiapkan tadi itu pidatonya, tadi dia disiapin, Bapak, aku berdosa terhadap surga, terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak. Dia ngomong itu ke papahnya. Dibilang di bahasa Inggrisnya gini, the son atau anak ini started his speech, memulai pidatonya yang sudah dia siapkan tadi, kata-kata yang kalimat yang sudah jelas dia siapin tadi tuh, yang Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak, dan aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi di ayat yang ke-22, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Nah, ini juga yang saya pelajari di versi bahasa Inggrisnya. Di ayat yang ke-22 itu dikatakan seperti ini. But the father wasn't listening. Dan ayahnya ini nggak dengerin speech anaknya tadi, pidato anaknya yang terhadap berdosa terhadap surga, terhadap Bapak, dia itu nggak dengerin itu.
Tapi bapaknya langsung apa? Panggil pelayan-pelayannya. Dipanggil pelayan-pelayannya, suruh kasih jubah pakaian. Bayangannya kayak jubah pakaian yang terbaik. Dikenakan juga cincin. Nah, di bahasa Indonesia dikatakan, dan kenakanlah cincin. Tapi saat kita baca, mungkin teman-teman di rumah bisa baca versi The Message-nya, si anak bungsu ini, anak yang hilang ini dikasih family ring, cincin keluarga. Atau seperti, kalau saya bisa bilang ini, seperti dikasih meterai, dikuatkan lagi, disahkan lagi, dilegalkan lagi, dikasih sebuah cincin family ring, cincin keluarga, yang berkata, no matter what happen, apapun yang terjadi, kamu itu anakku, you are my son. Diberikanlah cincin itu, cincin family ring itu dikasih ke anak ini. Dan dikenakan sepatu pada kakinya. Nggak berhenti sampai di situ. Ini kan bayangin bapak ini kan konglomerat ya, orang kaya gitu ya. Dia bikin pesta, kasih dibilang apa nih, lembu, anak lembu tambun yang terbaik, sembelih, mungkin dijadiin barbeque atau apa, saya nggak ngerti ya di zaman itu, mungkin kalau zaman sekarang mungkin itu wagyu, daging wagyu gitu ya. Dan Bapak ini bilang, marilah kita makan dan bersukacita. Dan ayat yang ke-24 berkata, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Dan di bahasa Inggrisnya dibilang, my son is here. Anak laki-lakiku ini di sini. Given up for death. Sudah diserahkan kepada kematian. Dan sekarang hidup, and now alive. Given up for lost, and now found. Sudah diserahkan, dia itu sudah, istilahnya udah nyerah, udah mati, tapi saat ini dibangkitkan. Saat ini ditemukan kembali. Itu yang membuat bapaknya bersukacita sedemikian rupa. Nah, yang hari ini saya mau kita sama-sama belajar, yang Tuhan mau bicara buat kita adalah, teman-teman, jadikan Tuhan Yesus itu pribadinya itu adalah rumah buat kita. Lebih mungkin daripada orang-orang terdekat kita, lebih daripada orang tua kita bahkan. Jadikan Tuhan itu adalah rumah buat kita. Dan kita ini adalah rumah buat Tuhan. Dan mengenai home ini, gimana kita menjadikan Tuhan itu rumah buat kita, itu nggak semerta-merta atau hanya apa yang terlihat oleh manusia. Mungkin seberapa kita terlihat baik, rohani, rajin, dan sebagainya. No, itu masalah rumah ini, menjadikan Tuhan itu rumah buat kita, itu bukan tentang itu. Tapi ini adalah tentang apa sih hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kalau saya bisa bilang, hubungan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang private. Sesuatu yang privasi antara kita dengan Tuhan. Sesuatu yang intimate, yang ya hanya antara kita dengan Tuhan, intim antara kita dengan Tuhan, tanpa perlu diekspos, tanpa perlu diumbar, istilahnya dipamerkan gitu ya. Ada sebuah privasi, ada sebuah keintiman yang Tuhan itu mau dengan kita hari-hari ini. Dan mungkin ya, kalau saya bisa bilang, terus gimana sih maksudnya tinggal di dalam Tuhan, topik kita hari ini, hidup di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan rumah kita. Kita bisa mulai dari apa, hal-hal kecil mungkin yang Tuhan pengen kita lakuin dan kita taat itu. Hal-hal kecil. Kadang Tuhan itu kalau sesuatu hal yang besar yang kelihatan manusia rasanya gampang karena dilihat manusia kita lakuin. Tapi hal yang kecil yang mungkin, nak bangun jam 4 pagi berdoa. Nggak ada orang yang tahu subuh-subuh kamu berdoa apa enggak, tuh nggak ada yang tahu. Hanya antara kita dengan Tuhan. Nak beri ke sini. Kasih dari apa yang kamu punya. Nggak usah diumbar. Hanya antara kita dengan Tuhan. Kita taati itu. Dan waktu di mana kita ini berdoa dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Dan doa yang, ini juga saya baru belajar teman-teman, seringkali kita ini doa itu seperti monolog sama Tuhan. Monolog itu apa sih? Satu arah. Kita ngomong, Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini, selesai. Terus baru kita lakuin aktivitas. Tapi
tinggal di dalam Tuhan itu gimana sih? Kita berdoa dengan Tuhan dan seperti dialog dua arah. Kita ngomong nih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini. Tuhan, kamu bicara apa untuk hidupku, untuk studiku, untuk pelayananku. Dan kita make time. Make time itu mempersiapkan waktu untuk Tuhan itu bicara sama kita. Terus gimana bicaranya, apakah audible gitu? Oh, tiba-tiba ada suara kayak pakai speaker gitu ya, anakku kamu harus. No, mungkin bisa seperti itu. Tapi mungkin dengan hal-hal yang simple saat Tuhan bilang buka Alkitab, baca. Di situ Tuhan bicara. Itu seperti dialog dua arah. Kita berdoa dengan Tuhan itu dialog dua arah kita dengan Tuhan. Lalu mungkin saat-saat di mana kita menghadapi sesuatu yang secara manusia itu mustahil. Kayaknya nggak ngerti nih gimana nih bisa sembuh, udah minum obat ini, obat itu, kok nggak sembuh-sembuh, gimana, mustahil rasanya. Tapi kita pilih untuk apa? Percaya, Tuhan, aku udah minum obat ini, minum obat itu yang sudah dianjurkan, tak serahin ke Engkau Tuhan, aku percaya sembuh. Itu di mana kita tinggal di dalam Tuhan. Kita tahu tempat berlindung kita, tempat kita bisa sembuh itu di mana? Tuhan. Kita balik lagi ke Tuhan. Tuhan, sembuhin aku. Berpegang seutuhnya sama Tuhan. Berharap, percaya sama hatinya Tuhan. Terus mungkin tinggal di dalam Tuhan itu, kalau saya bisa bilang, sesuatu yang kita ini nggak perlu pamerkan untuk nama baik, atau mungkin jabatan, atau apapun yang kayaknya tuh baik di mata manusia. Tapi terkadang tinggal di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan rumah kita itu adalah sebuah kesederhanaan, atau saya bisa bilang simplicity, sesuatu yang sederhana. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang merindukan Tuhan, hati yang berharap sama Tuhan. Gak ada lagi peganganku ini. Di dunia ini manusia nggak bisa bantuin. Semua hal ini, bahkan diri kita sendiri seringkali itu nggak bisa tolong ini loh, diri kita. Nggak bisa. Kita tuh nggak bisa tolong diri kita sendiri seringkali. Dan hati yang sederhana, tinggal di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan rumah kita, dan kita adalah rumah buat Tuhan. Itu saat kita bilang, Tuhan, ini hidupku aku serahkan buat Engkau. Masa depanku gimana? Yes, I made mistake gitu ya. Ya, aku betul Tuhan, aku melakukan kesalahan. Mungkin seperti anak bungsu ini. Tapi Tuhan, aku mau pulang ke hatimu. Aku mau Engkau jadi rumahku. Dan aku ini jadi rumahmu Tuhan. Dan yang terakhir, hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, itu seperti apa sih? Proses demi proses yang kita lalui sama Tuhan. Kalau manusia gitu ya bisa bilang, gak enak prosesnya. Di proses Tuhan itu seringkali kayak dimurniin, dikikis lagi, emas itu harus dibakar di suhu tertentu sampai itu jadi murni. Rasanya nggak enak. Tapi saat kita bilang, aku mau tinggal di dalam Tuhan, Tuhan jadi rumahku, home, my home. Dan aku ini rumah buat Tuhan, kita itu melewati proses demi proses itu, dan saat kita lihat ke belakang, lihat perjalanan hidup kita, yang kita lihat bukan ketidakadilan, yang kita lihat bukan kepahitan, yang kita lihat bahkan bukan kesakitannya, tapi kita lihat ukiran-ukiran tangan Tuhan, yang saya bisa bilang itu yang terbaik, itu yang paling indah, itu yang paling pas buat kita ini secara pribadi. Jadi, hari ini saya mau bilang, kita sama-sama belajar, teman-teman. Kita sama-sama belajar hari-hari ini di masa-masa yang orang bilang, rasanya kayak nggak ada kepastian. Rasanya kayaknya tiba-tiba ini berubah, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini. Harus minum obat ini, atau apa, atau harus mengambil langkah apa. Rasanya penuh kebingungan, ketidakpastian. Rasanya terlalu banyak, bahkan kalau kita baca berita hari-hari ini, kita baca media sosial, terlalu penuh rasanya untuk memproses semua itu. Tapi saya mau bilang hari ini, Tuhan Yesus mau kita tinggal di dalamnya,
menjadikan Tuhan Yesus itu rumah buat kita. Dan kita ini adalah rumah buat Tuhan. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya, kalau salah ada tanya jawab, saya mau ajak boleh nggak sekali lagi kita mau berdoa, dan hari ini juga Tuhan mau saya untuk ajak teman-teman, kita mau berdoa buat Indonesia. Karena nggak kebetulan teman-teman hari ini kita ibadah jatuh di tanggal 20 Juli 2021, itu pas ada hari raya saudara sepupu kita. Nah, kita mau sama-sama doakan, boleh mungkin ada pemusik lagi, kita mau bawa peta Indonesia, kita mau doakan bangsa kita. Boleh untuk minta pemusik dulu. Boleh minta peta Indonesia ya. Kita mau sama arahkan tangan kita ke peta Indonesia. Boleh kita sama-sama nyanyi, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan bangsa ini. Tuhan pulihkan, Bapa kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali
kita sama-sama arahkan tangan kita ke peta Indonesia saat ini. Saya mau ajak kita sama-sama berdoa sungguh-sungguh hari ini. Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, tidak pernah ada yang kebetulan Tuhan, kalau hari ini ibadah kami bertepatan dengan hari besar saudara sepupu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi atas bangsa kami. Engkau tahu Tuhan semua kesakitan. Engkau tahu Tuhan semua penderitaan yang dialami penduduk bangsa ini Tuhan. Tuhan hari ini, malam hari ini Tuhan kami sepakat Tuhan. Kami mau berdiri Tuhan sebagai intercessor Tuhan. Kami mau berdiri sebagai perantara Tuhan antara Engkau dengan bangsa kami Tuhan. Tuhan ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa bangsa kami. Ampuni ya Tuhan semua kata-kata ataupun hal apapun yang dilakukan bangsa kami yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Dan hari ini Tuhan kami mau angkat perjanjian darah Tuhan Yesus atas bangsa kami. Darah-Mu Tuhan, Engkau anak domba Allah. Darah-Mu sudah tercurah Tuhan atas bangsa ini. Darah-Mu Tuhan yang melegalkan, mengklaim bangsa ini milik-Mu Tuhan. Diselamatkan, ditebus oleh darah-Mu. Sore malam hari ini Tuhan, kami percaya perjanjian, kuasa, darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan bangsa kami, yang menyelamatkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, setiap penyakit apapun, semua virus-virus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar dari semua itu Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami arahkan tangan kami Tuhan, kami sepakat. Bangsa kami disembuhkan, bangsa kami diselamatkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia diselamatkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sedang isoman, sedang isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit atau dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau jauh lebih besar dari semua penyakit apapun yang bahkan manusia gak pernah bisa tahu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar. Hari ini kami berdoa ada kesembuhan mengalir. Kuasa darah Tuhan Yesus mengalir untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mungkin teman-teman kami, keluarga kami mungkin Tuhan yang mungkin sedang sakit Tuhan, yang sedang isolasi mandiri Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini ada kesembuhan. Kesembuhan. Sayap Tuhan menaungi setiap mereka. Sayap-sayap Tuhan menaungi, menudungi, dan daun-daun kesembuhan saat ini Tuhan, malaikat kesembuhan Tuhan bekerja, diaktifkan di dalam nama Tuhan Yesus, menyembuhkan yang bahkan mungkin sudah dibilang mustahil untuk sembuh, tapi iman kami percaya Tuhan, karena Engkau yang memberikan iman itu bagi kami. Kami percaya ada kesembuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mungkin saat ini mengalami sesak bernafas, sulit untuk bernafas, hari ini Tuhan kami berkata Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang memberikan nafas kehidupan bagi kami, Tuhan yang memberikan nafas kehidupan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan mengalir, keselamatan mengalir. Tuhan peluk Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mengalami Tuhan sedang isolasi mandiri, sedang sendiri, mungkin sedang takut, sedang khawatir. Tuhan peluk Tuhan. Satu pelukan-Mu sanggup menyembuhkan. Satu pelukan-Mu, satu perkataan-Mu Tuhan sanggup memulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh-Mu, untuk kehadiran-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan memasuki sesi berikutnya, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan pengertian, Tuhan yang membukakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat dan percaya katakan. Amin.
Amin. Oke, boleh lanjut. Baik, Cik Grace, terima kasih buat firmannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab di ke-15 menit ke depan. Buat yang Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung unmute mikrofonnya. Terus kalau misalkan mungkin malu ngomong langsung bisa lewat kolom chat. Atau mungkin buat yang datang di gereja hari ini, bisa langsung maju ke depan, langsung bertanya. Terima kasih. Shalom Cici. Ya, shalom. Jadi ini aku ada satu pertanyaan. Kan hari ini kita topiknya itu tentang tinggal di dalam Tuhan. Kemudian tadi waktu pertama Cik Grace menyampaikan tentang ranting yang kering. Dan juga spirit yang mengembara. Nah terkadang itu Cik, saya merasa diri saya tuh nggak layak dan nggak pantas bahkan untuk tahu diri, untuk merasakan kalau saya salah itu terkadang itu nggak bisa gitu secara manusia. Nah, Cici ada kayak tips gitu nggak untuk supaya saat kita masuk ke hadirat Tuhan kita bisa jujur benar-benar dari seluruh isi hati kita. Terima kasih, Ci. Oke. Ini langsung dijawab atau langsung ya? Langsung jawab aja, Cici. Oke. Kalau buat saya secara pribadi ya, sejujurnya kita ini memang nggak layak. Kita ini memang nggak layak. Kita kalau tidak ditebus, dilayakkan oleh Tuhan, kita diperlengkapi lah sama Tuhan, diberi jubah kekudusan, kita ini memang nggak layak. Dan gimana caranya untuk kita nih tahu saat kita salah? Gampangannya mungkin ya, kalau saya bisa kasih, bukan tips, tapi seperti kita sama-sama belajar. Seperti sebuah hubungan, relationship. Mungkin dengan, saya ambil contoh lah, dengan kakak saya yang kedua, Ko Victor gitu ya. Saya tahu kalau saya salah, dia itu nggak akan langsung marah-marahin saya. Jebret gitu ya. Dia ngomong, kamu tuh salah gini. Enggak. Mungkin dia akan pelan-pelan, dia akan ambil waktu, takes time untuk kasih tahu saya. Dek, kamu itu sama papa mama jangan begini. Gini aja. Coba ngerti. Nah, saya kenal dan kokoh saya kenal sama saya. Karena apa? Ada relationship, ada hubungan yang sudah terbangun dari saya masuk di keluarga saya sampai segede ini sekarang gitu ya. Walaupun kokoh saya kita terpisah dengan jarak, tapi karena sudah ada relationship yang terbangun, ada hubungan saling mengenal, kita jadi mengerti. Saya jadi ngerti, oh kayaknya aku salah ngomong nih sama kokohku. Ini kayaknya aku salah bersikap nih sama kokohku. Dan akhirnya apa? Minta maaf. Nah, kita pun dengan Tuhan seperti itu. Butuh ada sebuah hubungan yang dibangun. Dan seperti yang tadi saya bilang, doa aja itu seringkali kita itu monolog. Sendiri ngomong, kita nggak mendengarkan Tuhan. Tapi doa itu seharusnya seperti dialog. Dan hubungan dengan Tuhan itu ya begitu, dialog. Ada dua arah. Kita perlu membangun. Caranya gimana? Sehari-hari. Hidup kita. Yang mungkin bahkan bukan lagi di gereja. Tapi kita lagi di kamar, sendiri. Kita lagi ngalamin hal-hal yang manusia nggak tahu. Gimana respon hati kita, gimana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berpegang sama Tuhan. Nanti itu akan terbangun saat kita kayak, aku ngomong gini ke orang kok salah ya kayaknya di hadapan Tuhan. Itu akan ada sebuah, kalau saya bilang itu alarm, ada Roh Kudus di dalam sini yang mengingatkan. Nah, mungkin saya hanya bisa, ya itu mungkin salah satu caranya adalah hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Oke. Next. Terima kasih, Ci. Ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Waktunya masih banyak.
Mumpung ada kesempatan, mari bertanya. Bisa mungkin kalau misalkan langsung nyalain mikrofon aja, kalau misal dari yang luar kota. Ya, ini ada pertanyaan dari, tidak mau disebut namanya. Ya, nggak apa-apa. Anonim ya. Ya. Ya, Cikres, bagaimana caranya mengatasi saat-saat kita sedang banyak masalah di luar kendali kita, tapi sementara banyak tugas yang Tuhan sudah percayakan? Ya, ini pertanyaan yang cukup kalau buat saya realistis ya, karena memang mungkin ini sering terjadi di hidup kita sehari-hari. Bahkan saat saya mempersiapkan hari ini, ibadah hari ini, hari-hari mempersiapkan yang Tuhan sudah percayakan, itu tugas-tugas yang Tuhan percayakan, ada masalah nggak? Ada. Di kerjaan lah, di studi lah, dengan orang-orang lah, ada masalah gitu ya. Nah, kalau saya mau bilang, kembali lagi, tinggal di dalam Tuhan. Seperti hari ini yang sudah tadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama baca Alkitab, kita sama-sama buka, kita sama-sama renungkan. Kuncinya adalah ya tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu ada semua jawabannya. Di dalam Tuhan ada semua kuncinya. Kita itu bisa hidup di dalam Tuhan, kita dapat kunci-kunci untuk, oh kalau masalah yang ini itu diselesaikannya begini. Yang ini diselesaikannya begini. Caranya beda-beda. Bahkan yang Tuhan beri ke saya sama yang Tuhan beri ke teman-teman juga pasti beda. Pengalamannya, caranya. Mungkin yang Tuhan ngomong, oh kalau masalah di studi gitu ya, di sekolah begini. Ke saya sama ke teman-teman beda. Dan kembali lagi, hubungan dengan Tuhan. Gimana kita tetap dasarnya adalah kita ini apa? Mau taat sama Tuhan. Tanggung jawab saat sudah dikasih tugas, dikasih kepercayaan sama Tuhan, satu hal gitu ya. Kita berikan, persiapkan yang terbaik yang kita ini bisa. Sisanya, selebihnya nanti gimana hasil itu milik Tuhan. Hasil itu punya Tuhan. Jadi meskipun ada masalah apa, sekali lagi, tinggal dalam Tuhan. Terus kalau misalnya mau ditanya, lu gimana sih realistisnya tuh gimana sih tinggal dalam Tuhan? Saya mau bilang satu, ngalamin sama Tuhan. Karena di hidup saya sama di hidup teman-teman pasti akan berbeda. Dan saya nggak mungkin bisa menerapkan takaran atau yang sudah Tuhan beri ini terus diaplikasikan ke kalian, ke teman-teman semua, pasti berbeda. Begitupun juga yang Tuhan beri di hidup teman-teman, ke saya pun pasti akan berbeda. Jadi kuncinya sekali lagi, tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tetap lakukan tanggung jawab yang sudah Tuhan beri. Kalau mungkin saya bisa bilang sekarang tanggung jawab saya ini saat ini masih nih menyelesaikan kuliah. Ya yang 2 tangan saya bisa kerjakan ini sekarang selesaikan kuliah. Tanggung jawab saya selesaikan. Dalam proses struggle, iya, tapi hatinya, motivasinya aku mau selesaikan. Aku mau bertanggung jawab. Tuh. Seperti itu. Ya, terima kasih Cici untuk jawabannya. Ini ada lagi dari yang tidak mau disebut lagi namanya. Bagaimana caranya bisa tetap fokus tinggal dalam Tuhan dan terus mengejar hadirnya setiap waktu dalam keadaan dan situasi apapun? Mungkin Cik Grace bisa share tentang pengalaman Cik Grace tentang dalam hal ini. Terima kasih. Oke. Ya, fokus ya. Kata fokus itu gampang-gampang susah.
tinggal di dalam Tuhan, fokus gitu ya, mengejar hadirnya setiap waktu dalam keadaan dan situasi apapun. Kalau saya, yang Tuhan beri, yang Tuhan ajarin saya adalah semua dimulai dari sebuah kejujuran. Ini pun satu hal yang saya belajar dengan sangat, caranya mungkin keras Tuhan ajarin saya, tapi mulai dengan sebuah kejujuran sih kalau saya bilang. Gimana kita bisa tinggal dalam Tuhan, terus mengejar hadirnya, ya jujur sama Tuhan. Saat kita mungkin gini, duh rasanya kok aku melenceng ya dari yang Tuhan mau. Jujur, Tuhan, nih aku tuh melenceng nih kondisinya. Tolong aku Tuhan. Karena manusia itu istilahnya kalau dibilang gudangnya kesalahan. Manusia itu gudangnya kesalahan. Tapi ajaibnya, puji Tuhannya, kita itu punya Tuhan Yesus yang istilahnya ya, kalau saya bisa bilang, kasihnya itu ajaib banget. Yang dia, bahkan Tuhan itu lebih rindu untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Kerinduannya Tuhan untuk kita tinggal di dalam Tuhan itu jauh lebih besar dari kerinduan kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi kayak kalau saya bisa bilang, jujur, saya pernah juga mengalami masa di mana pelayanan aktif gitu ya. Lakuin ini itu semuanya tidak terlihat baik, sangat baik mungkin di mata manusia. Tapi di dalam hati saya itu ternyata banyak luka, kering, banyak hal yang bahkan saya ini nggak ngerti diri saya. Saya tuh gimana sih kondisinya, nggak ngerti. Orang luka tapi nggak ngerti kalau dirinya luka gitu. Dan sampai akhirnya, sekali lagi, didikan Tuhan, proses Tuhan yang sampai akhirnya membuat saya, jalan terakhir saya adalah apa? Berlutut di hadapan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, saya terluka. Saya ini ada luka di hati saya. Saya ini gudangnya salah, Tuhan. Saya ini istilahnya hanya yang baik di luar doang, tapi dalamnya kacau, Tuhan. Sampai saya berlutut, Tuhan bawa saya berlutut, tersungkur istilahnya kok di hadapan Tuhan tuh ya. Dan jujur. Dan dari situ mulai dengan sebuah apa? Keputusan demi keputusan. Kita bisa tinggal terus dalam Tuhan. Ngejar hadiratnya Tuhan. Kembali lagi, keputusan demi keputusan kita. Sampai hari ini, saya pun masih belajar untuk memutuskan setiap hari, bahkan setiap detik. Saya ini bukan hanya berdoa waktu tertentu, tapi ngadepin satu hal. Misal kayak di kuliah gitu ya, ngadepin satu hal. Ini sama dosen harus gimana ya Tuhan? Saya bicara sama Tuhan. Mungkin kalau saya bisa bilang itu yang dinamakan tinggal di dalam Tuhan. Versi saya yang Tuhan ajarin buat saya. Nanti di hidup teman-teman ya harus ngalamin lagi pribadi sama Tuhan. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Yang dari luar kota mungkin bisa langsung ke kolom chat. Ya mungkin sesi pertanyaan cukup sekian Cik Grace, terima kasih. Ya, cukup ya. Waktu dan tempat Makasih. saya serahkan. Saya undang para pemusik WL untuk bisa bergabung di depan. Kita nyanyikan satu buah lagu Sujud di Altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
ampuniku dan bebaskanku, yang ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Bila hati terasa Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Engkau berfirman Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, apa itu salah bebanku? Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, yang ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku
firman-Mu Tuhan. Biar Engkau kembali Tuhan menuliskan Tuhan apa yang menjadi destiny panggilan di hidup setiap kami. Engkau yang tulis setiap rencana-rencana-Mu di dalam hidup setiap kami. Ya Raya Syakara Rapaya Se. Mari Pak Bowo, saya undang untuk berdoa buat Grace yang sudah memberkati kita malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Saudari Grace Ivan Santoso Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menuntun setiap langkahnya. Engkau Tuhan yang akan memeluknya setiap saat. Bahkan ketika dia datang ke rumah-Mu. Tuhan terima kasih untuk berkat yang sangat luar biasa Tuhan di malam hari ini. Kami tahu dan yakin dan percaya Engkau tahu. Engkau Tuhan yang akan menuntun setiap Tuhan perbuatannya, setiap perilakunya, bahkan setiap keadaan dimanapun dia berada. Dimanapun dia melangkah Tuhan. Engkau akan bimbing langkahnya Tuhan untuk masuk kepada jalan kebenaran-Mu. Engkau Tuhan yang akan memberkatinya dengan berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan apa yang ditaburkan malam ini Tuhan, itu menjadi benih ilahi dalam setiap kami. Kami tinggal di dalam rumah-Mu untuk menjadi Tuhan kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat Ipa Abraham, Ishak dan Yakub terjadi, Kau curahkan buat Grace Tuhan. Kami percaya, mari semua yang Zoom malam hari ini, angkat tangan-Mu, Kau berkati hamba-Mu yang sangat setia ini. Tuhan terima kasih Kau berkati Tuhan. Hamba-Mu Grace Ivan Santoso ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat pemulihan segala sesuatu terjadi, berkat kelimpahan, berkat hikmat, kepintaran surga, yang ilahi itu turun menguasai atas hidup Grace. Kami percaya turun dan Engkau pastikan Tuhan itu terjadi dan tergenapi atas Grace Ivan Santoso. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap waktu yang Dia berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami terima dengan iman benih ilahi yang Kau sudah berikan kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar minta tolong MM buat ada enggak ya yang posternya itu yang ada nomor rekeningnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati untuk Zoom hari ini dengan Grace, bisa memberikan persembahannya yang tidak datang langsung, bisa ke nomor rekening atas nama Faradila Ahmad dengan keterangan persembahan Zoom JKI Sekinah Glory Wonosobo. Sebelum kita tutup malam hari ini, kita nyanyikan satu lagu. Saya minta tolong untuk Grace berdoa untuk kita semua yang ada di JKI Sekinah Glory Wonosobo dan yang di kota-kota lainnya. Silakan. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat sore malam hari ini, untuk hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk setiap pengertian firman, pengajaran-pengajaran yang Kau berikan Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi hidup kami, roh, jiwa, tubuh, ekonomi kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang terus bekerja, berperkara Tuhan. Engkau beracara dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan di JKI Sekinah Wonosobo Tuhan. Engkau yang memberikan pertumbuhan. Engkau yang terus menyertai mereka Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Juga untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu yang ikut Zoom malam hari ini Tuhan. Biar setiap firman yang sudah ditabur akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah ilahi seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami pasti menerima Tuhan malam hari ini yang terbaik daripada-Mu. Kesehatan, kekuatan, setiap yang ilahi daripada Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu dulu sebelum ditutup. Kau di dalamku dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok-Aku yang sejati, bukan kehendak-Ku
Engkau beri dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Engkau bisa kasih kesempatan buat kami Zoom Tuhan, bahkan bisa menjadi berkat Tuhan, buat Grace Tuhan, hidupnya Tuhan. Terima kasih untuk hidupnya yang sudah diletakkan Tuhan, untuk setiap apapun yang Engkau mau dalam hidupnya. Dan biar Tuhan Yesus Engkau yang paksakan rencanamu, seret setiap kami Tuhan, untuk masuk di dalam rencanamu Tuhan, sampai kami menyelesaikan destiny dan panggilan yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup kami, sampai tuntas. Engkau yang sekali lagi ajari kami yang namanya kemurnian hati, kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami kembalikan setiap hormat, kemuliaan, ucapan syukur kami, tari-tarian, pujian, penyembahan, permainan musik, semua yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang kembalikan kami ke Zoom yang selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dimeteraikan dengan darah Yesus. Amin, amin, amin. Nyalakan mikrofonnya, bisa dinyalain. Terima kasih Grace. Ya, terima kasih juga ya buat kesempatannya. Ditunggu bisa main ke Wonosobo. Buat Ya, isi Youth dan amin. penari. Ya. Terima kasih semuanya yang ada di kota-kota. Sampai bertemu di Zoom yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.